Ada sebenarnya sudah ada usaha dari Dinas Pendidikan. Iya, sudah ya, kita sudah untuk itu. Untuk ke siswa-siswanya, untuk ke orang tuanya. Jadi tidak ada yang namanya makan gaji buta menurutnya ya. Tidak ada yang namanya makan gaji buta menurutnya ya. Sisi Siska Podcast. Guru itu sekarang jam kerjanya bukan lagi, mungkin anak-anak ketika malam nanya kan juga harus dilayani. Gitu. Makanya tidak ada lagi gaji buta. Tenang. Bahan ajar jarak jauh kelas 1 sampai kelas 6 sudah tersedia. Sudah tersedia. Di semua SD negeri. Di semua SD negeri. Materinya SD. Tapi dari Disdik. Materinya dari KKG ya. KKG itu kurikulum. Kumpulan guru-guru, kelompok kerja guru. Ada kelompok kerja guru yang bertugas untuk menyusun bahan ajar jarak jauh itu. Ada tim di kabupaten, namanya itu antara kolaborasi antara pengawas, kemudian dari guru kelas KKG namanya, kemudian KKPS, kelompok kerja pengawas sekolah, itu berkolaborasi menyusun semacam bahan ajar yang sebagai pendamping dari buku cetak yang sudah dibeli oleh sekolah. Gitu. Berarti memang sebenarnya sudah ada usaha dari Dinas Pendidikan. Iya, sudah untuk itu. Untuk ke siswa-siswanya, untuk ke orang tuanya. Jadi tidak ada yang namanya makan gaji buta menurutnya ya. Jadi karena guru juga koreksi. Setelah itu bertukar Bu. Jadi ketika yang sudah selesai itu masuk ke sekolah lagi untuk dikoreksi, dan yang barunya didistribusikan lagi terus seperti itu. Guru juga kan muter gitu ya, terus ke sekolah tiap hari meriksa kerjaan anak. Memang ini ada sedikit ya bukan pengorbanan, sebenarnya kewajiban kembali orang tua kepada anaknya. Toh belajar di rumah itu sejam 2 jam cukup, saya rasa cukup ya Pak Kabid ya, sejam 2 jam untuk anaknya. Kalaupun memang dirasa kesulitan, bisa nggak sih si anak itu tulis catatan, Bu Guru tolong ini jelasin, tulis di sini. Bisa saja komunikasi itu. Makanya untuk orang-orang yang maksudnya di sekolah-sekolah yang ada grup WA dan sebagainya, itu sudah lewat media sosial, media seperti itu bisa ditanyakan. Bahkan mungkin anak ketika menghadapi satu soal yang kesulitan itu bisa nanyakan langsung ke gurunya. Gitu. Itu dengan cara seperti itu. Dan guru itu sekarang jam kerjanya bukan lagi, mungkin anak-anak ketika malam nanya kan juga harus dilayani. Gitu. Makanya tidak ada lagi gaji buta. Tenang, tim saya jangan galau ya. Dia galau katanya gaji buta, enggak. Karena koreksi ujian juga tetap. Koreksi ke soal yang setiap hari, karena anak saya juga dapat tugas halaman segini sampai halaman segini dikirimkan ke sekolah, balikin lagi gitu terus. Dan bahkan untuk guru-guru yang sudah kemampuan IT-nya bagus gitu, ada mereka bikin video cara ngajar gitu, kemudian dikirimkan ke siswa dengan media-media, misalnya dengan media YouTube dan sebagainya, banyak gitu kan. Nah itu seperti itu. Jadi kreativitas gurunya bukan lagi pada bagaimana mengajar di kelas, tetapi bagaimana sekarang mengajar dari jarak jauh tetapi anak dimengerti oleh anak. Iya, itu tantangan dari guru. Jadi guru zaman sekarang guru milenial ngapain, jadi bukan konvensional yang di ruangan. Karena tuntutannya memang anunya seperti itu. Iya, tuntutannya lebih ke
inovasi atau kreasi dari si guru itu ya, biar anaknya nggak ketinggalan. Ya mungkin ini hikmah. Hikmah betul. Adanya pandemi ini, guru-guru didorong untuk bisa kreatif, untuk bisa punya inovasi-inovasi sehingga dari jarak jauh pun bisa mengajar. Iya, jadi semangat ya guru-guru, jangan patah semangat, kasihan mereka. Terus juga untuk orang tua, misalnya, saya emang nggak bisa belajar anak SMP Pak. Zaman sekarang kan SMP, SD kelas 5, kelas 6 itu belajarnya tuh udah beda dengan kita dulu kelas 5, kelas 6 ya, materinya tuh sudah beda. Nah, kalaupun si orang tua itu kesulitan mengajarkan anak atau anak pakai kertas aja pas kirim-kiriman ya, walaupun mereka nggak punya media misal fasilitas handphone atau tadi kan kalau ada grup WA enak ya. Udah aja pakai kertas atau pakai buku tolong udah jelas bisa sebenarnya. Bisa saja. Dan guru kan kami anjurkan untuk bisa memantau siswanya juga tadi dengan guru kunjung itu. Jadi berkunjung ke tidak setiap hari sih karena muridnya kan barangkali banyak gitu, tidak mungkin bisa terjangkau. Jadi guru itu ada, sehingga kesulitan-kesulitan itu bisa diutarakan kepada guru ketika guru itu berkunjung ya. Jadi silakan ditanyakan di baik itu orang tua maupun anak. Jadi kesulitan apa, permasalahan yang dihadapi di rumah seperti itu. Iya. Betul. Nah, sebenarnya tantangan yang paling bikin guru harus lebih sabar itu di daerah yang memang jangkauan fasilitasnya kurang kayak di pedesaan gitu. Emang tantangannya lebih berat sebenarnya menurut saya. Kalau di kota kan udah aja lo atau WA atau apa, sebenarnya lebih praktis gitu. Memang kalau misalnya di desa-desa yang jauh dari perkotaan itu memang satu sinyal juga, sinyalnya juga kan tidak bukan nggak kuat lah, kurang kuat sehingga sering terjadi error dan sebagainya. Kemudian permasalahan berikutnya adalah kemampuan keluarga juga gitu. Ya kalau misalnya seorang anak misalnya kalau misalnya kelas 4, 5, 6 kan materinya itu juga karena sudah agak tinggi ya. Sudah beda dengan kita dulu. Kalau kelas 1, 2, 3 sih mungkin hanya bisa membaca gitu, mengeja, menghitungnya kan hanya penjumlahan. Tapi kalau sudah kelas 4, 5, 6 itu materinya memang agak sulit. Kalau misalnya di satu keluarga itu tidak ada yang mohon maaf barangkali tidak ada yang bisa untuk membantunya, itu memang agak kesulitan ya. Guru itu sangat diperlukan untuk bisa membacakan permasalahan siswa gitu. Betul. Nah, Pak Kabid, karena memang sekarang berarti kan satu sekolah biasanya ada beberapa guru. Kebanyakan kan zaman sekarang guru honor ya, 60, 40 atau ada yang 80, 20. Banyak permasalahan. Bisa nggak sih kita nambahin, karena pandemi ini nambahin guru honor deh buat home visitnya biar lebih jangkauannya luas, bisa nggak? Ya, sekali lagi kita pada aturan Bu ya. Aturannya kita itu mengacu pada Dapodik, tetap pada Dapodik. Artinya di dalam Dapodik itu ketika melebihi jumlah gurunya juga, maka guru tersebut tidak akan valid di dalam status di Dapodiknya gitu. Kalau kebanyakan juga tidak mungkin valid sebagai gurunya. Akibatnya nanti barangkali ada honor dan sebagainya, apa itu tidak akan bisa di cover gitu, kesulitannya gitu. Cuma 50% katanya ya dana bos sekarangnya. Apa sekarang nggak boleh 50% lagi katanya? Sudah, aturan itu sudah tidak berlaku sebenarnya, tidak berlaku. Hanya memang kebutuhan sekolah kan juga seperti sekarang misalnya ketika pandemi ini APD kan harus disediakan oleh sekolah juga, protokol kesehatannya itu ada termogan, kemudian wastafel, itu memang harus persiapan ketika AKB diberlakukan di sebuah sekolah juga harus dipersiapkan dari sekarang. Iya gitu. Betul, apalagi dibeliin masker satu-satu. Iya, ada masker dengan bersekolah, ada yang pakai facial juga, facial yang itu yang label sekolah gitu sudah kami himbau untuk bisa memenuhi dan bisa dari jumlah siswa itu bisa gratis. Tetapi
memang kalau misalnya misal masker itu kan mungkin anak nggak mungkin sih satu gitu masa satu seminggu itu nggak mungkin ya, karena itu ya manggal kalau misalnya itu orang tuanya mampu untuk membeli dan mengadakan sendiri dipersilahkan. Kemudian sama pelindung wajah juga sama, ketika orang tua barangkali ada yang lebih bagus yang model-modelnya itu ya itu yang manggal itu dengan swadaya orang tua masing-masing gitu. Nah memang berarti ini kerjasama semua pihak ya Bu, jangan dilimpahkan semua ke pemerintah daerah sebenarnya ataupun ke sekolah. Nah sekarang ada tips nggak untuk cara terbaik orang tua ini membimbing anaknya belajar online? Ya, ini barangkali peran orang tua ya, kalau misalnya kita yang mengerti mungkin paham ya. Yang pertama mungkin tipsnya satu, ketika anak itu sedang belajar online barangkali perlu diawasi apakah betul anak itu belajar atau main game. Itu kalau misalnya kita orang tua yang anu juga paham lah, oh itu sedang main game dan belajar, pasti ada bedanya gitu, karena mungkin mimik muka anak juga beda gitu. Apalagi game sekarang ada suaranya. Iya, itu kan beda gitu. Jadi makanya itu bisa dipantau. Jadi ketika itu mohon dipantau gitu. Ketika anak belajar dengan online itu dipantau betul-betul. Kemudian yang kedua, waktunya juga dibatasi, kan kita batasi. Nah itu tidak sampai seharian gitu. Iya, ngakunya belajar. Taunya ngegame. Iya. Kemudian barangkali kalau misalnya orang tuanya paham tentang IT juga dipahami bahwa tadi kesulitan anak itu orang tua bisa membantu. Kita banyak lah sekarang permasalahan itu dicari di Google dan sebagainya, itu pasti ada lah, pasti ada pemecahan masalah itu. Iya, ada di Google itu banyak. Ketika anak itu mengalami kesulitan misalnya tentang tata surya itu bisa di browsing di situ gitu, di browsing. Nah itu peran orang tua di rumah barangkali itu bisa membantu seperti itu supaya anak itu merasa. Tetapi ini sekali lagi orang tua jangan kemudian ada beberapa video yang viral gitu ya, anak-anaknya yang marah gitu, anak-anaknya marah dimarahin aja. Kita sabar saja, artinya ya karena memang situasinya seperti ini gitu, karena menghadapi anak yang mungkin juga terjadi kejenuhan, malas dan sebagainya. Oleh karena itu orang tua juga kami minta untuk bisa bersabar membimbing anaknya, karena memang situasinya seperti ini. Ketika anak itu jenuh ya udah biarkan saja dulu, artinya tetap dalam pantauan, tetapi tidak dengan dimarahi atau di kata-kata kasar, nggak usah lah, karena memang kita situasinya sedang begini semua. Anak-anak juga sama, stres juga karena misalnya bosen juga, boring juga kalau setiap hari berhadapan dengan laptop dengan HP dan sebagainya. Di rumah terus ketemu teman-teman nggak apa. Mending sekolah, katanya kalau sekolah ngobrol dengan anak, bisa main bola, bisa istirahatnya. Kalau di sini di rumah tuh, apalagi yang mohon maaf kalau misalnya keluarga kecil ya. Iya, misalnya anak kakaknya SMP, adiknya masih TK itu jauh gitu. Kalau jauh itu kan tidak ada ngobrol dan sebagainya, atau bisa berdiskusi tentang pelajarannya dan sebagainya. Jadi mending anak banyak, kayak saya 4 semua rame-rame di rumah belajar ini semua sama. Jadi peran orang tua tuh itu, jadi kami minta bisa pertama mengawasi ketika anak itu belajar, kemudian memberikan bimbingan ketika anak mengalami kesulitan. Kalau misalnya orang tua juga tidak mampu untuk memecahkan permasalahannya, monggo berhubungan dengan guru gitu. Bu, kami mendapatkan soal dari anak ini tapi nggak bisa, itu bisa komunikasi. Sebenarnya sih kuncinya komunikasi dengan guru ya, biar orang tua juga nggak terlalu stres ngadepin anak ya sebenarnya sih. Karena memang biasanya nih Pak Kabid, si anak itu apalagi yang kelas rendah 1, 2, 3 kalau diajar sama orang tuanya itu lebih manjanya, lebih ada aja alasannya. Itu kan memang butuh kesabaran kita. Dan hikmahnya sekarang ini mungkin orang tua jadi tahu begitu sulitnya mengajar anak gitu, begitu sulitnya mengajar anak. Tuh kan dia guru dia nih ya. Sehingga mungkin profesi guru ke depan mungkin akan lebih dihargai oleh orang tua, karena tahunya ternyata membimbing anak satu saja kesulitan orang tua, apalagi banyak. Makanya jangan suka protes kalau anaknya misalnya kejedut dikit. Wah, kenapa anak saya kotor sedikit, kenapa anak saya ya kan itu banyak ya. Itu ada kebantuannya seperti itu.
hikmah juga untuk orang tua, tidak 100% pendidikan itu diajarkan di sekolah. Iya. Karena kan sebagian besar itu kan di rumah. Nah, kayak apa ya, saya dapat hikmah atau dapat nasihat dari seorang ustadz itu, ajarkanlah Al-Fatihah kepada anak Anda supaya anak Anda setiap kali sholat, setiap kali berdoa, mengucap atau melafalkan Al-Fatihah itu fasih, benar, dan pahalanya mengalir ke orang tua atau yang mengajarkannya. Nah, sekarang kan kewajiban kita dari dasar aja udah seperti itu, apalagi memang sampai akhirat, sampai itu kan memang tanggung jawab orang tua, jadi tidak pernah lepas ya gitu ya Pak Kabid ya. Ya memang kemudian peran orang tua juga di samping itu memang ketika pembelajaran online itu dilaksanakan pada pagi hari juga itu memang kami memahami betul orang tua kan tidak seluruhnya ada di rumah ketika mereka mencari nafkah gitu kan, harus berangkat dan sebagainya, anak-anak kurang dipantau di rumah, sehingga itu perlu penanganan khusus di dalam pembelajaran memang. Dan untuk kasus-kasus tertentu ya tadi peran guru untuk berkunjung ke itu sangat diperlukan. Ketika para orang tua mereka tidak bisa mendampingi secara khusus di dalam pembelajaran di rumah, itu kehadiran guru di rumah mungkin menjadi solusi yang terbaik gitu. Ya, minimal seminggu sekali lah. Iya, seminggu sekali si anak murid ini dikunjungi, senang lah, mereka juga kangen sama gurunya. Mungkin kayak anak saya ini, kapan saya ketemu guru, nggak pernah datang ya. Sama gurunya juga ketika dulu kan yang diharapkan, aduh libur kapan sekarang berangkat kapan pada nanya berangkat kapan ini. Ketika kami mengatakan bahwa tanggal 13 Juli kok nggak jadi lagi. Padahal kan situasi kata satu aturannya memang seperti itu, dan guru-guru pada kangen gitu, mereka itu kangen untuk bisa bekerja, bertemu ketika banyak sekali status ya di guru yang ingin kapan upacara dilaksanakan, kangen ke upacara bendera, itu adalah luapan hati, memang luapan hati para guru yang sudah kangen dengan suasana sekolah gitu. Ya yakinlah pandemi ini kan nggak selamanya ya Pak. Insya Allah nggak selamanya. Mungkin sebentar lagi ada vaksinnya, mudah-mudahan. Jadi kan kita kembali normal seperti dulu lagi. Amin. Jadi sabar, kuncinya sabar. Orang tua, guru, pemerintah juga dari pusat, provinsi sampai daerah ini sedang memikirkan yang terbaik buat generasi kita ya. Kalaupun memang dibuka semuanya, tapi zona kita belum hijau, jelas tidak boleh. Kita harus memikirkan bukan hanya di sekolah yang safe, tapi kan di jalan kita nggak tahu anak seperti apa ya Pak. Misalnya naik angkot rame-rame, kan kita nggak tahu di angkot itu isinya apa aja, siapa aja gitu. Jadi pemerintah itu memang sekarang itu menekankannya, mengutamakannya itu adalah kesehatan dan keselamatan anak itu. Jadi hak kesehatan dulu. Kesehatan dan keselamatan anak di dalam supaya tidak terpapar dari pandemi ini gitu. Itu yang diutamakan oleh kita, oleh pemerintah. Sehingga kalau misalnya itu sekolah sampai dengan saat ini masih ditutup dan sebagainya bukan karena faktor lain. Kita juga karena faktornya tadi. Satu, ingin anak bapak dan ibu itu selamat, sehat gitu. Itu yang karena apa? Karena menurut penelitian kan anak itu adalah suatu usia yang rentan untuk terpapar dari pandemi tersebut gitu. Betul. Jadi jangan mengharapkan bahwa gurunya malas, bukan, guru juga ingin segera dibuka, tetapi karena aturannya itu dan pemerintah itu tadi mengutamakan keselamatan dan kesehatan anak-anak Indonesia. Sudah jelas, berarti hak kesehatan anak lebih penting daripada segala-galanya. Nah, kalau masih ada yang protes sampai kudu dibuka, tolong sabar karena ada saatnya nanti. Ini bukan keinginan pemerintah, bukan. Ada saatnya. Karena kita juga sebenarnya bukan repot ya, karena kita juga sangat terbatas, gimana ya dengan kondisi seperti ini, bukan keinginan kita juga ya Pak Kabid, bukan. Semua kita menginginkan, semuanya pengen normal kita pengen semua normal kembali sehingga pembelajaran bisa dilaksanakan normal. Karena memang ya tadi kesulitannya bukan hanya di orang tua, di kami juga mengalami kesulitan. Betul. Kesulitan ketika
penilaiannya seperti apa, kemudian model pembelajaran seperti apa. Itu kita dituntut terus untuk berkreasi, berinovasi agar pendidikan yang ada di Indonesia ini tidak menurun mutunya gitu. Apalagi meskipun dengan situasi seperti ini. Standar kurikulumnya ini sebenarnya kalau masa pandemi gini gimana, naik kelas ujiannya gimana? Memang kurikulumnya masih kurikulum yang 2013 masih kita laksanakan, belum ada penyesuaian, tetapi aturan-aturan tentang penilaian itu sudah dirubah dengan Permen maupun Persesjen ya. Kita sudah ada beberapa Persesjen, misalnya kemarin tentang kelulusan tidak lagi didasarkan pada hasil USBN tetapi hasil rapot 5 semester yang sudah ada. Kemudian pertimbangan kelulusan juga tidak didasarkan pada hasil UKK ataupun pas penilaian akhir semester. PAT juga ditiadakan, jadi kenaikan siswa dari tingkatan jenjang itu tidak lagi diukur dengan pengetahuan, tetapi diukurnya hanya dengan nilai-nilai yang sudah didapatkan oleh anak. Nah, di dalam pembelajaran sekarang juga itu kementerian itu tidak menekankan pada sisi pengetahuan sebenarnya, tetapi sisi kecakapan hidup kebanyakan ditekankannya. Contohnya kayak gimana? Ya, artinya tidak membebani siswa dengan beban-beban pelajaran seperti yang ada di kurikulum. Misalnya kelas 4, 5, 6 misalnya tentang itu kurikulum disarankan, pembelajaran itu disarankan untuk bisa pengetahuan tentang pandemi ini. Jadi misalnya tentang pentingnya cuci tangan, kemudian permasalahan APD dan sebagai ketaatan itu kecakapan hidup jadi bentuknya. Jadi bukan lagi pengetahuannya harus sekian enggak seperti yang dulu. Iya, seperti yang dulu target-target kurikulum. Nah, sekarang target-target kurikulum itu tidak diutamakan karena memang situasinya yang tidak memungkinkan. Kalau target kurikulumnya tetap seperti itu ya malahan lebih mana mengajarnya gitu. Oleh karena itu kementerian sudah mengatakan bahwa yang ditekankan itu adalah pada kecakapan hidup. Misalnya penilaian agama, agama itu tidak lagi pada situasi misalnya hafalan supaya, tetapi praktek sholatnya di rumah, ngajinya di rumah, sholat 5 waktunya di rumah, itu yang menjadi bahan penilaian. Itu kan kecakapan hidup di rumah, bukan lagi pada hafalan ayat atau itu bisa saja misalnya dengan video dengan itu ya bisa saja itu dilakukan, tetapi target utamanya adalah kecakapan hidup, kebiasaan itu bisa dilaksanakan di rumah karena pendidikan itu bukan hanya pengetahuan sih, karena lebih itu keterampilan dan itu kecakapan hidupnya harus ditekankan. Berarti yang penting kecakapan hidup dulu ya, kecakapan hidup untuk saat ini sampai masa pandemi itu dinyatakan berakhir oleh dunia. Karena bukan Indonesia aja yang kena, semua. Karena kita belajar dari negara lain yang kemarin buka, seminggu kemudian tutup lagi karena penambahan jumlah yang terpapar. Langsung anak-anak malah yang kena. Ini kan yang bahaya ya, karena generasi kita yang harus dilindungi sebenarnya. Cuman bagaimana inovasi dari pemerintah untuk keberlangsungan pendidikan kita ini sebenarnya sih.